Haji Hafsiansyah SEMM untuk Monumen Raja Sangnawalu Damanik dari lapangan Haji Adam Malik ke lokasi strategis lainnya. Kami melakukan aksi secara damai, tidak ada niat untuk mencederai perasaan warga kota Pematang Siantar yang lain, baik secara suku dan agama. Kami meminta kepada DPRD Haji Hafsiansyah Sarjana Ekonomi Magister Manajemen untuk memindahkan lokasi pembangunan Tugu Sangnawalu ke lokasi strategis lainnya. Kami umat Islam, kita umat Islam tidak pernah menolak pembangunan Tugu di kota Pematang Siantar, tidak pernah benci terhadap pembangunan Tugu Sangnawalu di kota Pematang Siantar. Kita hanya meminta lokasi pembangunan di lapangan Haji Adam Malik dipindahkan ke lokasi yang lain. Jadi perlu diketahui teman-teman jurnalis dan orang-orang tua kami di kepolisian, murni kegiatan ini, aksi damai kami ini adalah sebatas untuk meminta lokasi pembangunan Tugu Raja Sangnawalu dipindahkan dari lapangan Haji Adam Malik. Ini adalah aksi damai kedua. Ini adalah aksi damai kedua. Ini adalah aksi damai kedua. Dan tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan aksi-aksi yang lainnya jika itu tidak juga dipindahkan. Setelah kita sepakat membentuk Gamis yang menolak pembangunan Tugu Raja Sangnawalu Damanik di Haji Adam Malik dan minta dipindahkan ke lokasi lain yang lebih strategis, pada tanggal 21 November yang lewat, kita secara resmi telah menyurati DPRD ini untuk mendukung aspirasi kita, dan tanggal 23 November kita telah mengadakan aksi massa ke tempat ini, namun tidak ada satupun anggota DPRD yang menyauti kita. Dan pada tanggal 28 November yang lalu kita juga beraudiensi ke sini dan juga belum ada jawaban yang resmi dari Ketua DPRD, karena katanya Komisi 1, komisi terkait dalam hal ini belum melakukan telaah. Jadi kita datang ke sini untuk meminta jawaban sesungguhnya dari DPRD ini tentang aspirasi kita yang menolak pembangunan Tugu Raja Sangnawalu Damanik di lapangan Adam Malik. Karena apa? Karena tempat tersebut, lapangan Haji Adam Malik tersebut, setiap tahunnya adalah tempat kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, di mana posisi Tugu tersebut kita mengetahui setiap tahunnya peserta sholat itu selalu melimpah hingga ke Jalan Merdeka. Apabila peserta sholat saudara-saudara kita yang berada posisinya di Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, alangkah tidak nyamannya ketika mereka rukuk dan sujud ke arah patung tersebut. Itu pertama yang menjadi landasan kita menolak pembangunannya. Yang kedua, nama lapangan ini adalah lapangan Haji Adam Malik. Yang ketiga, sepengetahuan kami, pembangunan Tugu ini direncanakan dan disepakati bukan di lapangan Haji Adam Malik. Ada berita acara yang sudah ditandatangani pada tanggal 4 Juni 2018, ditandatangani wali kota, ahli waris, yayasan, dan seluruh pihak terkait dalam lembaga Simalungun, yang menetapkan lokasi pembangunan adalah di lapangan Merdeka, di Taman Bunga, tepatnya di sudut depan BRI, dan ditenderkan oleh PUPR, titiknya di Taman Bunga. Itu pemenangnya tanggal 10 Oktober, dan tanggal 19 Oktober keluar SPK surat perintah kerja, titiknya di Taman Bunga. Jadi kami nggak tahu hal apa yang membuat pembangunan ini pindah ke lapangan Adam Malik. Tapi yang kami tahu, ada surat wali kota tertanggal 29 Oktober yang ditujukan kepada ketua yayasan, yang di dalamnya juga ditekan bahwasanya sesuai berita acara tanggal 4 Juni. Namun setelah mencermati beberapa hal, ada 3 konsideransi yang menjadi perubahan ini. Pertama, Pak kata dalam surat wali kota tersebut bahwasanya Perda nomor 16 tahun 89 tentang fungsi lapangan Merdeka adalah sebagai taman bunga, tempat rekreasi dan senam bagi masyarakat. Itu juga berfungsi di Perda nomor 15 tahun 89 tentang lapangan Adam Malik yang berfungsi sebagai fasilitas umum. Baru yang kedua, alasan di surat wali kota tersebut bahwasanya melihat rencana kerja
lokasi pembangunan tugu yang luasnya 25 kali 25 meter dengan tinggi 23,2 meter akan memakan ruang terbuka hijau, sebagian besar ruang terbuka. Ini juga alasan yang dibuat-buat. Sebab lapangan Tanah Bali ini juga ruang terbuka hijau, kan tetap juga memakan ruang terbuka hijau. Dan alasan yang ketiga di surat wali kota tersebut adalah alasan yang saya rasa akal-akalan. Bahwasanya poin ketiga di surat tersebut, melihat posisi patung, tertulis di situ, melihat posisi patung yang persis di persimpangan jalan utama, sehingga konsentrasi pengemudi saat melihat patung, fokus manuver ketika berbelok akan terganggu. Ini akal-akalan. Kalau tugu tersebut di lapangan Tanah Bali, banyak tikungan juga yang akan mempengaruhi konsentrasi pengemudi. Jadi ini akal-akalan. Kita minta kepada wali kota nanti, tapi kita minta dulu kepada DPD, bahwasanya alasan kami untuk meminta pembangunan tugu tersebut dipindahkan. Pertama, kami umat muslim sangat tidak nyaman ketika melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan alasan-alasannya lainnya juga sudah kita jabarkan. Untuk itu, mari kita sama dengarkan sahutan daripada saudara-saudara kita, wakil-wakil kita di DPRD ini. Terima kasih. Sore hari ini, alangkah baiknya saya mohonkan kepada bapak-bapak yang datang pada siang menjelang sore hari ini, kita masuk saja perwakilan daripada bapak-bapak, kita bisa masuk ke Komisi 1 biar agak tenang membicarakannya. Bagaimana? Setuju? Perwakilan daripada bapak-bapak. Terima kasih. Apapun katanya, kami membuat rekomendasi. Nanti sore ibu dapat salinan rekomendasi Komisi 1. Terima kasih. Bapak Ibu Pimpinan, DPRD mempunyai 3 fungsi: budgeting, controlling, dan judisiasi, artinya pengesahan. Di mana pengawasan kalian terhadap pengerjaan pembangunan itu? Itu saja. DPRD Kota Padang Siantar. Rasa sayang kami terhadap Haji Epriansah dan tidak membuat kebencian sedikit pun terhadap beliau. Karena rasa sayang kami terhadap pemimpin kami, maka kami sampaikan secara arif dan bijaksana. Kami mohon rekomendasi yang pimpinan nanti berikan kepada kami memasukkan poin agar sementara dihentikan, agar tidak berlanjut memakan dana yang lebih banyak. Terima kasih. Menyikapi aspirasi kita sangat aneh. Ya, tadi sudah dibacakan bakal-bakal siapa undangan. Ada MUI tidak pernah protes. Tapi MUI telah memberikan pendapat atas permintaan dari wali kota. BKPRMI diundang, tidak pernah protes. FPI diundang, melakukan surat protes, layak diundang. Dan beberapa lainnya tidak ada yang melakukan protes. Untuk apa pertemuan itu? Apakah untuk memperkuat dukungan kita untuk melakukan Tanah Bali? Kami dari Kamis secara resmi, secara fakta melakukan surat protes dan melakukan aksi. Ini yang kedua kalinya. Dan ini direkam, masuk TV nasional. Bagaimana pemerintah kota ini menyikapi aspirasi rakyatnya? Apakah harus berbadan hukum dulu? Kami tidak KTP semua. Kami minta kepada tolong memberi pendapat. Ketua PHBI, kami minta dan juga didampingi Ustaz Yunan agar memberi pencerahan juga kepada yang melaksanakan protes ini adalah gerakan dari masyarakat Islam. Ini adalah surat resmi yang mereka masukkan. Soal mereka tidak terdaftar atau terdaftar di tes Bank Desa itu persoalan lain, karena ini aksi seketika. Jadi tidak ada ini organisasi yang terkoordinasi dari awal, tapi adalah seketika karena ada permasalahan yang timbul sehingga mereka memberikan surat. Jadi kita hari Senin, saya tadi sudah dikatakan akan diundang untuk rapat. Jadi bisa juga yang permasalahan pertama adalah ya kita membahas surat orang bapak ini, orang ibu-ibu ini, orang adik-adik ini. Sebagai narasumber atau yang membuat surat membuat keberatan adalah Ganis. Jadi saya tidak perlulah kita panggil mereka.
Soal nanti itu siapa yang mau diundang itu biarlah berkoordinasi dengan koordinator. Karena kalau kita pertanyakan soal keabsahan, ini bukan organisasi yang mapan. Ini seketika karena ada sesuatu masalah, sehingga mereka membuat surat dan ini tidak lembaga Islam Mas kita daftarkan, tapi ini resmi atas nama masyarakat, ditandatangani oleh 40 orang dan diikuti 40 orang juga banyak organisasi yang memang mendukungnya. Jadi untuk itu kami mohon harap sekali kepada pemerintah kota, tolong diundang siapa yang pertama itu yang menyatakan keberatan ini, karena dasar-dasarnya juga ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemerintah kota. Jadi tolonglah diundang mereka, nanti kita akan bertanya apa dasar mereka itu menggugat itu. Baik. Terima kasih. Kalau memang itu yang apa kita pun tolong kita tertib. Kita tertib. Siapa nanti yang berkoordinasi dengan pemerintah kota? Nah sekarang ini juga Pak Wali Kota kan yang milih masyarakat. Lo ketika ketemu kok nggak ada diwakilkan? Ini nggak cocok. Nggak cocok ini. Pokoknya Pak Wali Kota kan langsung bertemu. Karena yang milih juga adalah masyarakat ini. Apa ada kan waktu milih nyoblos wakil? Nggak ada. Masyarakat yang milih. Tapi kenapa diwakilkan? Itu tolong. Maka kalau ini tidak ada ketetapan keputusan, ya permintaan kami untuk dipindahkan dalam hal balik, kami tidak, ya karena ini selesai. Dan ada terkait nanti kan jawab dulu yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini dengan penerangan daripada Tuhan kita dapat berkumpul di sini tanpa anarkis. Yang perlu kami sampaikan kepada siapa namanya yang mewakili Bapak Efriansyah selaku Wali Kota, bahwasanya kami tetap bersekukuh dalam aspirasi kami, menyampaikan aspirasi kami. Kami mohon ini segera diselesaikan. Mungkin Efriansyah tidak sadar bahwasanya dia dengan berlama-lama ini akan menimbulkan benturan-benturan di antara masyarakat atau antara apa namanya di kota yang tercinta ini. Kota ini adalah kota toleransi. Jangan gara-gara seorang Efriansyah di kota ini kita buat masyarakat siatar yang tercinta ini. Tolong bapak-bapak sampaikan itu kepada beliau. Kami tetap beraksi. Kemudian juga atas sambutan bapak-bapak dari pemangku kantor wali kota ini, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Sampaikan kepada beliau bahwa kami juga semoga beliau Bapak Wali Kota Efriansyah diberikan Tuhan Yang Maha Esa petunjuk, terbuka hatinya untuk mengayomi, untuk membela kepentingan rakyatnya di kota tempat tercinta ini. Jangan dia sendiri. Itu aja kami sampaikan. Terima kasih atas segala sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semua aspirasi yang disampaikan oleh orang-orang tua kami, orang bapak, orang ibu, semuanya akan kami sudah kami tampung aspirasinya, kami bicara tentang lebih tinggi. Kami juga dari pemerintah Kota Pematang Siantar tentu mempunyai kesalahan, tentu mempunyai kekurangan, ya atas apa yang kami bikin menyambut orang bapak ibu sini mungkin kurang pas pembicaraannya, kurang pas waktunya. Saya atas nama pemerintah Kota Makassar memohon maaf kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama kami, aspirasi orang bapak orang ibu nanti bisa kita bicarakan nanti di tingkat lebih tinggi, ya aspirasi bisa dapat terkabul sesuai dengan kehendak kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.